itu kita harus cari dulu fungsi objektifnya kayak gimana ya. Jadi fungsi objektifnya sama dengan fx, y sama dengan halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini kita akan lanjut lagi membahas tentang lanjutan ya materi program linear. Materi ini adalah materi kelas 11 ya di semester 1. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep program linear berupa dan beberapa contoh ya, beberapa contoh soal cerita yang berkaitan dengan program linear. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lagi soal cerita program linear agar pemahaman kalian tentang program linear lebih baik lagi. Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya ya, jangan lupa ditekan dulu dong tombol subscribe-nya sekarang ya, kemudian dinyalakan loncengnya agar ketika ada video terbaru dari Ardimatika kalian tidak ketinggalan informasinya. Oke? Yuk langsung saja kita bahas soalnya seperti apa. Oke. Nah, di sini kita punya soal gini. Seorang pedagang furnitur ya ingin mengirim barang dagangannya yang terdiri dari 1.200 kursi dan 400 meja ya. Kemudian untuk keperluan tersebut ia menyewa truk dan mobil pick up. Nah, truk dapat memuat 30 kursi dan 20 meja. Sedangkan mobil pick up dapat memuat 40 kursi dan 10 meja. Oke, yang ditanyakan adalah jumlah truk dan mobil pick up yang harus disewa agar biaya pengiriman minimum. Nah, berarti kalau begitu kita misalkan ya, kalau kita misalkan mobil truknya misalnya X ya. Misalkan banyaknya truk ya, banyak truk sama dengan X, kemudian banyak mobil pick up sama dengan Y gitu ya. Kemudian apa, kita punya kendala ini, kita tentuin fungsi kendalanya dulu ya seperti apa. Nah, di sini bentar, truk dapat memuat 30 kursi ya. Truk dapat memuat 30 kursi, kemudian mobil pick up 40 kursi. Ya berarti apa? Ya berarti 30 kursi, banyaknya truk berarti kan fungsi kendalanya gimana? 30x gitu kan, ditambah 40y ya. Ini dia baru ngangkut kursi nih ya. Dia baru ngangkut kursi. Kemudian kursinya kan ada 1.200 ya. Terdiri atas 1.200 kursi, berarti maksimal kursinya nanti 1.200, jadinya banyaknya truk, kemudian ditambah banyaknya pick up gitu, dikali masing-masing muatannya, yaitu maksimalnya. Kalau maksimal berarti lebih kecil sama ya dengan 1.200 gitu ya. Ini sederhanain aja teman-teman ya. Jadi apa? Jadinya bagi berapa ya? Bagi 10 jadi 3x ya. 3x ditambah 4y lebih kecil sama dengan 120 gitu ya. Nah, sekarang yang ini yang mejanya ini kan baru kursi ya kan. Kemudian yang mejanya mobil truk dapat memuat 20 meja, berarti 20x gitu. Ditambah mobil pick up dapat memuat 10 meja, berarti 10y ya gitu kan. Kemudian banyaknya meja ada berapa? Banyaknya meja ada 400, berarti maksimal meja yang nanti diangkut oleh kedua mobil jenis itu nanti 400, berarti maksimalnya 400 gitu ya. Ini bisa sederhanain juga nih, bagi 2 aja. Bukan 2, bagi 10 maksudnya. Jadinya berapa? 2x ditambah y lebih kecil sama dengan 40. Nah, kita punya kendala ini, jangan lupa x-nya begini ya, karena tidak mungkin jumlah truk sama jumlah pick up-nya negatif ya kan. Jadi syaratnya seperti ini. Oke, sekarang gimana? Yang kita cari adalah berapa jumlah truk dan mobil pick up yang harus disewa agar pengiriman minimum. Berarti kita harus cari dulu fungsi objektifnya kayak gimana ya. Jadi fungsi objektifnya sama dengan fx, y sama dengan, nah, ongkos sewa sebuah truk adalah 200.000 ya, berarti 200.000
X gitu kan, karena mau banyaknya truk X. Kemudian ditambah ongkos mobil pick up 160.000, berarti 160.000 Y gitu. Jadi ini adalah fungsi objektifnya. Sekarang kita akan mencari minimumnya berapa. Jadi kita bisa menentukan berapa jumlah truk dan berapa jumlah pickup yang harus disewa, gitu ya. Oke, yuk langsung. Seperti biasa kita gambarkan grafiknya dulu ya. Kita gambarkan grafiknya kayak gini. Nah, kemudian apa? Untuk yang ini 3x tambah 4y sama dengan 120. Saat x-nya 0, berarti y-nya berapa? Langsung aja ya. Ini saya anggap kalian udah lancar nih. Jadi nggak perlu pakai tabel lagi ya. Jadi nggak perlu daftar lagi, langsung aja di grafiknya. Saat x-nya 0, berarti y-nya berapa? 120 dibagi 4, yaitu 30. Gitu ya. Kemudian saat y-nya 0, berarti x-nya berapa? 120 dibagi 3, berarti 40 ya. Jadi 40. Nah, berarti kita hubungkan garisnya gini. Gitu ya. Nah, kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Koefisien x-nya udah positif, tandanya lebih kecil. Berarti daerah penyelesaiannya di kiri. Maka yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaiannya, yaitu yang kanan. Gitu ya. Kemudian yang ini 2x tambah y sama dengan 40. Nah, saat x-nya 0, y-nya berapa? Saat x-nya 0, y-nya 40. Ya misalnya 40-nya di sini. Ya. Ini 40. Nah. Kemudian saat y-nya 0, x-nya berapa? X-nya 20 ya. 40 dibagi 2, 20 di sini. Nah, hubungkan. Aduh, bengkok ya. Bentar. Nah, kita hubungkan. Oke. Ini kita hubungkan ya, 40 dengan 20 ke sini. Nah, gitu. Nah, oke. Kemudian daerah penyelesaiannya yang mana? Koefisien x-nya sudah positif, kemudian tandanya lebih kecil. Berarti daerah penyelesaiannya di kiri. Berarti yang kita arsir yang kanan ya. Jadi yang kita arsir yang kanan. Yang bukan daerah penyelesaiannya. Kemudian yang ini seperti biasa ya. Berarti yang diarsir yang ini. Kemudian yang ini. Berarti arah penyelesaiannya yang mana? Yang ini kan, yang kosong, yang tidak kena arsiran. Berarti titik kritisnya kita punya yang mana? Yang ini ya, 0,30. Berarti titik kritisnya adalah 0,30. Kemudian berapa? Yang ini 20,0 ya. Kemudian yang ini. Nah, ini berapa nih? Ya, seperti biasa pakai eliminasi kan yang ini. Misalnya yang ini tulis saja di sini, eliminasi ya kita. 3x ditambah 4y sama dengan 120. Kemudian yang 2x tambah y. Nah, ini y-nya aja kita hilangin ya. Berarti yang ini kita kali 4. Ini teman-teman. Yang ini kita kali 4. Jadinya apa? Jadinya 4 kali 2x berarti 8x ya. 4 kali y, 4y gitu. Kemudian 40 kali 4, 160. Nah, ini kalau misalnya kita kurang, ini jadinya apa? Min 0, min 3 kurang 8, min 5 ya, min 5x sama dengan 120 kurang 160, min 40 ya, min 40. Maka x-nya berapa? X-nya sama dengan min 40 bagi min 5 sama dengan 8. Jadi x-nya sama dengan 8, berarti y-nya berapa? Tinggal substitusi ke sini. Berarti 2 kali 8 ditambah y sama dengan 40. Yang ini ya. Oke, berarti 16, y-nya sama dengan 40 dikurang 16. Sama dengan berapa? 40 dikurang 16 berarti 24 ya. 24. Berarti kita punya x-nya 8, y-nya 24. Berarti titik kritis yang ketiga, yang ini x-nya 8, y-nya 24. Jadi 8,24 gitu. Ya, ini kita punya titik kritis 3 nih, 0,30, 20,0, 8,24.
Sekarang kita tinggal menentukan minimumnya yang mana, gitu menggunakan ini fungsi objektif yang ini. Jadi nilai-nilai X dan Y-nya itu kita masukkan ke sini. Oke? Langsung. Berarti yang pertama 200.000 dikali X, berarti X-nya 0 ya, berarti 200.000 dikali 0 gitu, ditambah 160. Bentar, ini biar mudah, kita tulisan aja ya, dalam ratus ribu. Jadi ini dalam puluh ribu deh, berarti 20 tambah 16 gitu ya. 20, bentar, 20 X gitu ya. 20X, 20 kali 0 ya, karena X-nya 0. 0 gitu, ditambah 30, bentar, 16 ya, 16 kali 30. Nah ini sama dengan berapa? 20 kali 0, 0, 16 kali 30, 30, 48 ya, 480 dalam 10.000. Jadi ini, jadi 4.800.000. Ini untuk yang titik 0,30. Bagaimana dengan titik 20,0? Berarti 20 kali 20 gitu kan, ditambah 16 dikali 0. Ini sama dengan berapa? 20 kali 20, 400 ya, 400. Jadi ini 4 juta ya, jadinya 4 juta. Oke. Ingat tadi karena ini dalam puluh ribu ya, jadi hasilnya 480 ya, tinggal tambahkan nolnya 4 kayak gitu. Oke. Nah, bagaimana dengan ini nih? 8,24 berarti 20 dikali 8 gitu kan, ditambah 16 dikali 24. Nah, ini sama dengan berapa? 20 kali 8, 160 ya, 160 ditambah 16 kali 24 itu berapa teman-teman? 16 dikali 24, 4 kali 6, 24, 4 kali 1, 2, 4 kali 4, 1, 4, 6, 2 kali 6, 12 ya, 2 kali 1, 2, tambah 1, 3. Jadi berapa? 4, 6, 8 ya, kemudian 384, berarti ini 384. Ini sama dengan berapa? 0, 4, 16, 6 tambah 4, 6 tambah 8, 14 ya, simpan 1, 2, 5. Nah ini 5.440.000. Bentar, ini dalam 10.000 ya, berarti jadinya 5.440.000. Nah ingat, yang kita cari adalah ongkos kirim minimum. Jadi yang paling kecil berapa? Di sini 4.800.000. Nah ini kan, yang ini 4 juta. Berarti nilai minimumnya nanti adalah 4 juta. Saat kapan? Saat ini. Titik 20,0. Artinya apa? Saat X-nya 20 dan Y-nya 0. Artinya saat X-nya 20 berarti menyewa truk 20, yang ini 20 ya kan. Yang ini 20, kemudian mobil pickupnya nggak usah disewa gitu. Jadi cukup menggunakan 20 truk tanpa menggunakan mobil pickup, sehingga mendapatkan ongkos pengiriman yang minimum seperti itu ya teman-teman ya. Nah baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan soal cerita tentang program linear ya. Mudah-mudahan dengan ditambahnya soal tadi ya teman-teman tambah paham lagi tentang bagaimana caranya mengerjakan soal cerita program linear seperti itu. Di video berikutnya nanti kita juga masih ada beberapa soal model soal cerita yang lainnya untuk latihan untuk kalian supaya pemahaman program linearnya lebih baik lagi. Oke? Oleh karenanya, agar tidak ketinggalan videonya, kalian harus subscribe dulu channel ini, kemudian dinyalakan loncengnya. Jadi ketika ada upload video terbaru nanti, kalian langsung mendapatkan informasi terbarunya. Oke? Semangat terus belajar, sampai jumpa di video berikutnya.